balik lagi sama aku Nisa di podcast Medicom 2025 Chat and Cheers. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang masa iya sih nggak kenal siapa beliau-beliau ini, yaitu adalah Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Akuntansi Perpajakan 2025. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama Kak Raja dan juga Kak Valin tentang kalian yang menjadi ketua dan wakil ketua yang bisa untuk men-share sama teman-teman semua di sini hal-hal inspiring apa sih yang bisa dicatat sama teman-teman semua di sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa siapin pulpen sama pensil sama catatannya dan langsung mulai didengerin. Oke, kita masuk untuk pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, latar belakang dan juga motivasi dari Kak Raja dan juga Kak Valin untuk menjadi ketua dan wakil ketua HMPS Akuntansi Perpajakan. Oke, mungkin dari aku langsung ya. Jadi sebenarnya tuh kita sebelum kita melangkah pasti ada suatu motivasi yang bisa mendorong lah istilahnya gitu. Jadi motivasi aku sendiri untuk menjadi ketua himpunan pada tahun ini itu sebenarnya aku berdiri itu, aku melangkah itu karena adalah suatu keresahan atau suatu ketidakmaksimalan pada periode sebelumnya. Dan aku mau bahwasannya jurusan itu tuh kayak gini nih. Jadi jurusan itu anggapkan kayak sehari-hari kita, jurusan adalah kamar, rumah adalah fakultas, dan di luar adalah dunia luar gitu. Kan pasti kita di tempat yang nyaman adalah di kamar, dan apapun kita tuh paling nyaman adalah di kamar. Kita melihat analogi gini, kamar kita tuh jelek misalkan dan banyak yang harus diperbaiki dan segala macam, dan itulah aku bergerak untuk ingin memperbaiki kamar aku itu sendiri, yaitu akuntansi perpajakan. Kalau kalian gimana nih? Kalau dari aku tuh cukup sederhana ya motivasinya, antara menjadi jembatan antara ide dan aksi mahasiswa gitu sih, biar menciptakan lingkungan yang suportif gitu. Oke. Kayak duanya nih ngeklop gitu. Yang satu lembut banget, yang satu tegas banget gitu. Nah, lanjut nih Kak, untuk pertanyaan yang kedua. Dari kalian berdua, gaya memimpin seperti apa yang bisa didefinisikan untuk menciptakan sebuah organisasi itu menjadi satu kesatuan yang solid? Oke, dengan cara apa gitu ya? Dengan cara metode apa sih sebenarnya supaya menjadi solid? Kalau dari pribadiku sendiri itu yang kita ketahui bersama adalah dasar yuridis yang tertulis adalah kita itu gaya kepemimpinan demokratis dan otoriter. Nah, duanya itu sebenarnya menurut aku sendiri itu penting gitu. Ada saatnya kita menggunakan suatu otoriter itu untuk memutuskan suatu keputusan yang cepat dalam keadaan tertentu. Tetapi melihat dengan Indonesia itu negara demokratis dan bisa diimplementasikan di himpunan ini, demokratis itu banyak untuk berdiskusi seperti itu, yang akhirnya akan menciptakan suatu kekeluargaan, suatu budaya dan rasa kekeluargaan yang akhirnya menjadikan himpunan ini solid seperti itu. Gimana kalian? Aku setuju sih sama Raja, dan kalau membentuk tim yang solid itu butuhin kepercayaan juga, dan itu salah satunya adalah membentuk komunikasi yang transparan, dan kita juga saling mendukung untuk fungsionaris gitu. Dan hal-hal seperti itu menjadikan kita ini adalah mungkin pemimpin yang punya dedikasi lah untuk atau wajah untuk fungsionaris gitu, dan itu membentuk suatu tim yang solid. Bener gak? Betul banget gitu dia. Harus membangun menjadi solid akhirnya. Asik. Dari mereka berdua aja ini udah kelihatan solid banget nih. Yang satu A, yang satunya Amin gitu. Kita ada A-nya nih. Iya. Kita lanjut next question Kak. Dari kalian berdua kan menjadi seorang kahim ya. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa gitu. Gimana sih caranya kalian dalam membagi waktu di antara hal-hal yang tidak bisa dibilang memiliki urgensinya masing-masing gitu? Gimana? Berarti manajemen waktu ya. Jadi kembali lagi di manajemen waktu. Kita kan anak akuntansi perpajakan. Kita juga mempelajari tentang manajemen. Dan manajemen itu waktu itu pasti harus di manajemen juga kan. Banyak kegiatan
Dan mahasiswa itu tidak hanya bergerak di akademik, akan tetapi dia itu membutuhkan soft skill dan kemampuan yang lain untuk mengimplementasikan, untuk menyiapkan di dunia pekerjaan. Nah, caranya itu gimana sebenarnya? Untuk ditanya pasti, skala prioritas seperti apa? Nah, kalau dibilang, oke, akademik itu nomor satu, tetapi yang lain itu tidak bisa dinomorduakan sebenarnya. Yang lain itu sebenarnya setara, sama-sama prioritas, diprioritaskan. Kayak akuntansi deh, harusnya kan ada suatu transaksi gitu kan. Kalau nggak balance kan nggak bakal jadi gitu, nggak bakal bisa diteruskan. Jadi semua tuh life is balance kayak gitu. Nah, caranya dikembalikan lagi to-do list di setiap tanggal atau jadwal di, kalau dari aku pribadi pakai di tanggalan yang di HP ya. Jadi setiap hari aku mencatat ada kegiatan ini itu dan segala macam, dan akhirnya pun secara tidak langsung itu akan tertata. Gimana kalau dari kalian? Kurang lebih setuju sih sama si Raja. Cuman kalau dari aku lebih mengutamakan prinsip keseimbangan. Ketika aku lagi di organisasi, aku akan fokus di organisasi. Dan ketika aku di keluarga, aku akan fokus di keluarga. Dan ketika aku di pertemanan, aku akan fokus di situ. Cuman kurang lebih juga sama Raja. Bikin to-do list juga. Dan kalau kita nggak disiplin, itu juga susah sih kalau untuk manajemen waktu gitu. Jadi gitu sih. Soalnya kalau kita nggak memberi prinsip keseimbangan itu, antara kita untuk istirahat fisik secara mental juga kurang sih. Jadi makanya Sama gitu ya, mirip ya berarti. mirip. Jadi memanfaatkan aplikasi-aplikasi gitu ya, yang Betul. bisa menjadi remind. Nah, ini bisa dicontoh nih buat teman-teman semua. Yang malas nulis mungkin karena sekarang udah gadget banget, Ya, bisa banget untuk nulisnya di gadget gitu. Nah, Kak, kita next question. Dari Kak Raja dan Kak Valin, apakah pernah mendapati jadwal itu yang tiba-tiba berubah secara mendadak, dan gimana sih dari kalian berdua nih untuk menyikapi dari jadwal yang dadakan tersebut gitu? Apakah tidak menghadiri kedua-duanya ataukah menghadiri salah satunya saja atau bagaimana? Coba mungkin dari Valin dulu, kalau Valin gimana nih? Oke, kalau dari aku sih lebih ke skala prioritas ya. Ketika ada hal yang urgensi, itu pasti aku akan mendahulukan. Tapi apabila dari akunya sendiri bisa menghadirkan dua-duanya dan aktivitas itu juga tidak mengganggu serta tidak mengganggu kenyamanan aku juga, itu pasti aku akan menghadiri dua-duanya gitu sih. Jadi tergantung skala prioritas gitu. Kalau ditanya pernah atau enggak, pernah. Dan itu sering banget ya. Alright. Bener-bener sering banget. Ya jadi itu sih, lebih ke kita bisa memilih antara skala prioritas gitu. Oke, kalau dari aku kan mungkin ya pastinya pernah gitu kan, ada suatu dadakan yang emang harus diulang lagi, diriset lagi, diperhatikan lagi pencatatannya, entah dirubah lah jamnya atau bagaimanapun. Kalau dari pribadi aku pun diusahakan tetap mengikuti, misalkan contoh 2 kegiatan yang bersamaan dan mendadak. Nah, ikuti keduanya, dan intinya kita mendapatkan substansi atau inti dari keduanya ini. Nah, misalkan ada waktunya berbarengan nih. Nah, misalkan kita berbeda waktunya bareng, kita hanya bisa menghadiri satunya. Nah, kita memilih di mana posisi kita yang benar-benar krusial. Seperti itu, misalkan posisi kita yang lebih berpengaruh tuh di mana sebenarnya di dalam kedua kegiatan itu. Kita ambil kegiatan A yang lebih berpengaruh. Nah, kegiatan B bagaimana sih kita cara mengetahuinya, dan kita supaya memahami kegiatan B itu apa. Jadi kita bisa melihat notulensi dan bertanya langsung hasil dari rapatnya apa dan kegiatannya seperti apa. Dan kedepannya mungkin akan dapat memperbaiki lagi di kegiatan tersebut. Oke. Jadi jawabannya sebenarnya saling melengkapi ya. Antara skala prioritas dan juga melihat atau menindaklanjutinya dari komunikasi terhadap orang yang mungkin tidak dihadiri tersebut gitu. Oke. Mungkin next question. Kak Raja dan Kak Valin kan seorang pemimpin dan wakil pemimpin. Gimana kalian menempatkan posisi kalian sebagai pemimpin ini untuk bisa menjadi motivasi dari staf ataupun fungsi lainnya di HMPS itu, dan
hal apa yang bisa kalian berikan gitu kepada teman-teman dari staff maupun Fusio ini? Mungkin paling dulu. Oke, kalau dari aku sih lebih ke pendekatan personal juga ya, karena ketika kita nggak membangun kepercayaan satu sama lain itu juga susah. Jadi antara kita harus membentuk kepercayaan untuk memotivasi, terus kita memberikan apresiasi kecil untuk anak-anak atau fungsionaris itu. Lalu kita juga bisa mengadakan eval bulanan gitu untuk reach out lah, untuk memberikan motivasi juga gitu. Apakah terdapat kesalahan atau bisa jadi orang ini nggak antusias gara-garanya kurang ngerti perannya itu apa gitu. Nah di situ kita juga memberikan data-data nih dari evaluasi bulanan itu. Oh, ternyata peran kamu seperti ini loh. Dan tapi pendekatannya juga harus yang menyenangkan, harus have fun dan harus secara personal gitu. Gitu sih dari aku aja. Ya kurang lebihnya kalau dari Valin sama kan. Apalagi mungkin Valin wakil selaku internal gitu kan. Nah lebih mendekat dengan tapi dari prinsip aku pun aku tidak ada batasan gitu loh. Bukan misalkan wakil aku Valin di internal, aku eksternal, tidak. Jadi kita sama-sama bersama di internal dan eksternal. Intinya adalah komunikatif dan apresiatif. Nah, kalau aku ada satu ilmu. Jadi ada namanya feodalisme. Feodalisme itu adalah pada zaman kerajaan, dia itu sebagai bangsawan yang dia ingin rasanya sangat dihormati oleh bawahan-bawahannya. Nah, aku menerapkan di sini anti feodalisme. Jadi biar kita memahami semua bahwasanya kita itu tidak ada batasan gitu. Ada alur-alurnya yang memang kita harus memahami itu dan kita harus lakukan itu supaya alur organisasinya tetap tertata. Akan tetapi aku dan Valin pun sebagai pemimpin, aku menerapkan anti feodalisme ini, jadi tidak ada batasan dari anggota pun jika lo ingin berkeluh kesah entah kapanpun itu dipersilahkan seperti itu. Kak, aku pun sendiri pun aku sangat terbuka dan Valin gitu. Benar-benar. Oke, jadi memberikan ruang ya. Yes. Ruang untuk bisa berekspresi dan tidak membatasi dalam lingkungan. Oke. Kita next question, Kak. Menurut Kak Raja dan juga Kak Valin, langkah-langkah konkret apa yang kalian ambil untuk bisa membangun hubungan yang positif? Dan ketika sudah membangun kan harus mempertahankan hubungan itu. Gimana? Mungkin Valin dulu mempertahankan hubungan dan segala macam. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya? Iya. Kalau dari aku sih yang tadi ya, membangun kepercayaan dan keterbukaan. Dari kepercayaan dan keterbukaan itu antara personal atau kita misalkan rapat, kita pendekatan secara pribadi, itu membangun sisi yang positif sih. Dan kita juga bisa mengadakan rapat rutin ya Raja ya, biar kita semakin bonding. Nah itu juga membangun lingkungan yang positif juga, lingkungan yang suportif juga. Tapi kalau ada juga sih bisa jadi kita memberikan ruang apabila ada yang butuh bantuan ya kita bisa memberikan, kamu bisa loh untuk bilang Kak tolong bantu. Kamu bisa loh kalau misalkan nggak kuat ya kamu jangan ambil itu gitu. Jadi kapasitas diri itu juga mempengaruhi untuk lingkungan yang positif. Maka dari itu kunci pertamanya adalah komunikasi dan yang kedua adalah kepercayaan. Mungkin aku menunjukkan sebagai langkah konkret itu langkah jelas gitu. Dan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pada zaman dulu dia kan ada tokoh akademisi gitu kan, tokoh akademik yang dia itu ada 3 kata ya di bahasa Jawa gitu yang kita harus tahu gitu. Apa tuh? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Apa tuh artinya? Di depan sebagai pemimpin atau contoh, di tengah sebagai penyemangat, dan di belakang menjadi pendorong. Seperti itu. Dan itu bisa kalian cari dan jabarkan. Jadi kalian cari dan jabarkan bagaimana peranan seorang pemimpin itu seperti apa. Dan jikalau dari 3 kalimat itu bisa mendalami dan mengilhami dan memaknai, akan menjadi suatu organisasi yang baik dan akan menjadi pemimpin yang menjadi tauladan yang baik. Asik. Udah dicatat belum teman-teman? Harus dicatat dong. Oke, jadi dari Kak Raja dan Kak Valin ini berkenan untuk memberikan telinganya dan juga tangannya kepada fungsio-fungsio yang membutuhkan. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan, say hi aja Kak. Bisa untuk Kak butuh gitu, bisa minta tolong gitu.
Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Raja dan juga Kak Valin, apa kira-kira tantangan terberat kalian berperan sebagai seorang ketua dan juga wakil ketua, dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi tersebut? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi tantangan itu ada internal dan eksternal gitu ya. Pastinya ada dari kedua itu. Yang mungkin dari pribadi aku, mungkin nanti kalian menambahkan. Dari internal pun menurut aku kita masih PR harus di komunikasi yang lebih intensif gitu. Dan sebagai pemimpin untuk internal dan maupun eksternal pun harus menerapkan namanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang dia itu pendekatan secara lembut dan halus kepada anggota untuk internal. Dan itu tantangan internalnya mungkin dari komunikasi yang memang harus intensifkan. Nah, ada eksternal juga ada nih, dan tantangannya sangatlah berat, yaitu ya atasan kita sendiri itulah sangat berat, birokrasi jurusan. Dan itu pun birokrasi dari manapun memang menjadi tantangan sih sebenarnya, kadang-kadang pun tidak sesuai dengan pemahaman kita, dan birokrasi ingin A dan kita pun keadaannya tidak memungkinkan untuk menjadikan A ini terrealisasi. Nah, di situ solusinya apa sih? Nah, solusinya itu emang lebih komunikatif lagi dengan atasan birokrasi, menyampaikan bahwasannya keadaan kami mahasiswa seperti ini, Bu, Pak, dan akan akhirnya mulai dari komunikasi yang baik, akhirnya mungkin birokrasi lebih memahami keadaan mahasiswa, yang akhirnya bisa menjadi kolaborasi yang sempurna ke depan. Dari kamu gimana ya? Kurang lebih sama sih sama kayak Raja, bener-bener kayak kalau aku tuh lebih ke internalnya. Ada konflik internal tuh biasanya ada mungkin perbedaan pendapat itu juga bisa jadi konflik internal ya. Nah, solusinya apa sih? Solusinya itu ya tentang komunikasi, pendekatan secara pribadi. Kan nggak bisa nih tiba-tiba langsung menghakimi, langsung memberikan solusi. Ya itu sih yang sulit, harus memberikan dampak dan solusi itu gitu. Nah, dan jadi pemimpin pun nggak bisa mendengarkan satu aja, harus mendengarkan dua-duanya dong, dari pihak A dan pihak B ini gitu. Dan ya itu sih, dari komunikasi itu harus diperbaiki dan harus timbul kepercayaan juga, karena dari fungsionaris nggak percaya sama kita pun, nah kita juga susah gitu. Dan kepercayaan itu yang membentuk lingkungan yang positif, terus membentuk kolaborasi yang hangat dan suportif juga. Betul sekali, sepakat. Oke, jadi buat teman-teman yang mau hubungan yang romantis nih, atau mau menjalin hubungan yang lebih serius, lebih hangat, lebih intim, bisa untuk langsung membangun sebuah kepercayaan. Betul sekali. Tapi keren ya mereka berdua ini, karena sebagai mahasiswa yang mungkin tuntutannya itu banyak, entah itu dari mungkin pihak internal dari diri kalian masing-masing ataupun pihak eksternal di luar dari perkuliahan, tapi kalian bisa untuk survive menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua dan juga wakil ketua tanpa ada mengurangi hal-hal yang selayaknya kalian bisa jalanin, itu sangat-sangat membanggakan. Mungkin buat teman-teman bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Terhemat. Iya, terakhir banget nih Kak. Dari Kak Raja dan juga Kak Valin, bisa dikasih mungkin tips sama teman-teman atau mahasiswa di sini yang pengen aktif organisasi tapi takut nilai kuliahnya ini nggak aman. Boleh, silakan. Tipsnya itu sebenarnya tadi, sebenarnya akademik itu bukan, kalau misalkan aslinya diperlihatkan itu dirasakan, akademik itu bukan maksudnya benar-benar prioritas paling setinggi itu, jadi yang lain disampingkan, tidak gitu. Dan stigma itu, pemikiran tersebut harus dihilangkan, karena gini, analoginya gini, seorang mahasiswa itu belajar akademik untuk ingin kerja, kan akhirnya outputnya kerja nih. Nah, kalau misalkan dia hanya mengandalkan akademik dan mungkin IPK-nya 4 sempurna, itu pun nggak bisa memahami keadaan lapangannya. Contohnya, bagaimana dia bisa komunikasi dengan baik. Contohnya orang akademik nih, tapi dia bukan akademik, tanpa soft skill sama sekali, dia pun komunikasinya kurang. Dan di luar pun, orang sekarang membutuhkan komunikasi yang baik, dan itu ada dalam organisasi, atau organisasi manapun ya, maksudnya, ataukah kepanitiaan seperti itu. Jadi saya sebenarnya pemikirannya
dikembalikan lagi akuntansi perpajakan. Katanya nih akuntan itu harus balance. Nah, dibalikin lagi kehidupan kalian, kita semua juga harus balance dong, jangan cuma satu doang yang satunya tinggi banget nih tapi yang lainnya di bawah, harus sama-sama balance. Kalau dibilang akademik, kami pun juga, kita semua pun juga memperjuangkan akademik gitu loh, tidak ada yang kesampingkan gitu. Aku izin nambahin ya dari perkataan aja. Sebenarnya tipsnya itu adalah satu, tahu kapasitas diri kalian. Nah, dimana kita harus fokus A dan fokus B emang nggak bisa, karena kita harus balance ya antara pertemanan, organisasi, dan akademik juga. Gimana caranya kita harus memberikan harapan orang tua dengan akademik yang bagus, dan kita harus memberikan dampak untuk mahasiswa dan masyarakat gitu. Jadi tahu kapasitas diri kalian, cari organisasi mana yang menurut diri kalian ini mampu di situ, dan jangan terlalu banyak-banyak sih. Itu solusi aku sih, jangan terlalu banyak-banyak, karena yang tadi tahu kapasitas diri kalian. Alright, sepakat. Oke Kak, jadi kesimpulannya tahu dulu nih diri kita, kenalin dulu diri kita. Kita punya potensi apa, di situ kita bisa terjun untuk mengembangkan dan kita bisa untuk lebih bermanfaat lagi gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari podcast kita hari ini pada dua narasumber kita yang super keren ini. Mungkin dari panitia ada sedikit sertifikat Kak. Oke. Apa nih? Mungkin dimulai dari Kak Raja dulu, silakan. Oke, lanjut dengan Kak Halim. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kakak PDD. Oke teman-teman, jadi semoga hasil podcast kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan hal-hal positif lainnya yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Saya thanks juga sama Kak Raja dan Kak Valin sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini, di hari-hari akhir ini yang bisa pulang gitu, tapi menyempatkan hadir di sini. Mungkin dari aku selaku MC minta maaf apabila ada perkataan ataupun kalimat yang kurang berkenan, dan see you in podcast selanjutnya.